awet piye? Masalah kakak kayak ning apa kulkas pedes enggak? Iya. Wayang geprek deh. Ya 635.但是有一点辣哦。一点点没关系，好吃。没有这辣吗？要一点辣，我喜欢。这辣比较方便。 Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Sekarang jam 6:30 pagi ya Mbak Besti. Ini meruput sekali. Saya dijemput untuk medical check up. Harusnya bulan depan, tapi embuh kok bulan ini mendadak sekali. Ini saya sudah teko. Wah, hujan. Waduh, mana saya lupa ndak bawa payung. Saya sudah dijemput, tapi dijemputnya di mana saya tidak tahu. Saya don't know. Oh itu Pak sopirnya. Orangnya sudah ngawe-ngawe. Berhari-hari hujan. Sudah selesai. Mau belanja ke toko Indonesia, Mbak Besti, nyabrang tol. Berapa tuh? 140 semuanya. Iya, biar 200. Itu yang hitam-hitam apa? 今天烤鸡腿， Ketan. 这个烤鸡腿，今天烤鸡腿。 烤鸡腿， Pasnya nyari cilok, ini cilok. 我们要烤鸡腿。 Dede. Cek apa itu ketane awet enggak sih? Awet, maksudnya awet piye? Masalah kakak kayak ning apa kulkas. Kulkas nggak apa-apa toh ketan. 哦，只有那一个了。 Apa ini sambelnya pedas enggak? Iya, kayak itu ya. Orang ini baru lagi enak mangan. 这是鸡腿。 Ini ketan goreng, C. Ya. Wayang geprek deh. Pakai ranjang sayang, pakai ranjang, takut pecah kok. Pecah. Takut nasinya di sini. Ini ketan hitam. Jatuh sampai bingung. Ada Indomie berapa ini gorengnya? 1, 15, 2, 25, 4, 50. Indomie. Yang 5 MPE, 1 antena kan 5. 这可以吗？ Itu可以。 Sudah sekresek. Awas. Ini tadi 635 aku habisnya. 635? Ya 635.
鸡腿，但是有一点辣哦。一点点没关系，好吃。没有这辣，要一点辣，我喜欢。要辣比较方便，要辣才好吃，不辣不好吃，一定要一点，一定要辣。现在出来了，跟ini tuh. Sudah sampai Mbak Bu Besti. Weh, ini jam 10 ya, ada manuk. Wah, mencelat. Gerimis. Terus dingin. Hari ini medikalnya cepet banget, enggak antri. Jadi wet gitu, cuman setengah jam selesai. Yang bikin lama itu anunya, belanjanya ini. Sudah Mbak Besti, ini tadi belanja tapi saya nggak belanja banyak soalnya nyampe lantai 6, 7. Ni要干嘛？运动吗？要睡觉了。哎，哦，好。那现在我们睡觉哦。你睡啊，那你说啊，你睡啊。你说我们要睡觉啊。我为什么要跟你讲话？你跟我讲话才对啊。你睡觉。你是你第一次说睡觉啊？什么？我第一次。对啊。我以前也说睡觉，然后你就说叫你睡觉，你不睡觉；叫你运动，你睡觉。都是你在说啊。Oke Mbak Bu Besti, saya sudah nyampe rumah. Ini langsung ganti baju, terus bajunya langsung tak cuci. Karena dari rumah sakit dan ngopeni orang sakit itu kan, kalau dari rumah sakit itu bawa, ya nggak tahu, bawa oleh-oleh bakteri atau apa kayak gitu. Jadinya langsung saya cuci, susah sekali saya ngomong. Terus ini saya mau menyepakkan makan siang untuk Mak De. Jadi beliau habis minum susu, habis minum obat, sekarang mau makan siang. Ini tadi yang gantiin saya adalah Mbak Bos ya, Mbak Bu Besti. Jadi Mbak Bos itu kerja setengah hari, work from home gitu, kerja dari rumah setengah hari, terus setengah harinya lagi balik ke kantor. Oke, saya sekarang mau menyepakkan ini dulu untuk Mak De, nanti cerita-ceritanya ya. Ini adalah bihun Mbak Bu Besti. Ini sebagian mau saya pisah ke sini. Dikabehkan Mak De tidak entek, jadi saya bagi dua. Kelet sekali ini piye lek misah Mbak Besti. Wah. Ya, piye gitu. Tak gunting saja. Ini gunting khusus makanan ya. Oh, dan ini sudah saya cuci barusan. Segini saja. Terus ini buat nanti sore. Terus ini namanya ken. Ini tuh kayak kuah kental kayak gitu Mbak Bu Besti. Isinya tahu, jamur kuping, terus kemudian ada toge, terus ada kulit tahu, terus apa lagi itu. Tuh Mbak Bu Besti kayak gini isinya. Ini ada wortel juga, jamur kuping yang hitam-hitam, terus ini yang panjang-panjang ini toge, terus ini tahu, terus ini kulit tahu, terus ada jamur enoki juga. Oh, ini mau saya nget dulu yang ini. Oke, Mbak Bu Besti sekarang mengesoi kuahnya ini, terus nanti dihangatin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah segini saja Mbak Besti, takut tidak entek.
Sudah Mbak Bu Besti. Tuh. Tuh, sekarang waktunya mengekekkan makde. Mbak Besti, baru saja saya elongkan gitu. Saya lakas mengo mau balik ke dapur, numplek tadi sak jogan Mbak Bu Besti. Ya Allah, makdeku, jan. Lah piye, meleng saja beliau itu. Saya kei itu makanannya ya toh. Saya taruh di meja, terus kemudian beliau itu mengambil tapi matanya itu fokus ke TV. Jadi tidak memperhatikan alhasil yo blak. Ceplok tadi sak jogan Mbak Bu Besti. Jadi jatuh, numplek. Jadi selantai. Jadi ini tadi langsung tak bersihkan tak pel, terus kemudian saya menyepakkan lagi yang baru. Untung hari ini tuh Mas Bos ndak di rumah ya toh. Mau neng omah ndak dikudang nanti bapaknya. Ya Allah, jangan tadi opo lek seumpamanya Mas Bos sama Mbak Bos di rumah ndak dikudang entek-entek anu kling kayak gitu. Makdeku, oke, sekarang sesi bercerita ya Mbak Bu Besti, karena tidak semua hal itu bisa saya videokan, jadi saya bercerita saja kepada Mbak Bu Besti. Jadi untuk yang mendengarkan saja, untuk yang mau mendengarkan saja, yang tidak mau ya tidak apa-apa, saya tidak memaksa ya toh Mbak Bu Besti. Oke. Jadi, hari ini adalah hari saya untuk medical check up tahunan. Harusnya itu 1 tahun sekali gitu. Tapi baru kemarin saya medical check up, sekarang sudah medical check up lagi. Jadi 1 tahun ini, di tahun 2025 ini saya 2 kali medical check up. Karena di tempatnya Pak Bos kemarin itu medical check up tahunan saya itu jatahnya bulan 4, bulan April, tanggal 13 kemarin kebetulan. Terus kemudian tanggal 25 Aprilnya Akong pergi ya Mbak Bu Besti, Akong berpulang. Jadi mau tidak mau saya harus pindah majikan karena Pak Bos belum memenuhi syarat untuk mengambil TKW. Kemarin Pak Bos bisa mengambil TKW karena punya bapak yang lansia yang usianya sudah 100 tahun lebih. Jadi butuh perawat asing untuk menjaga beliau kayak gitu. Tapi untuk usia Pak Bos itu belum memenuhi syarat. Jadi di Taiwan itu memenuhi syaratnya itu harus orang sakit yang memang harus perawat punya pendamping kayak gitu, tidak bisa dijarkan dewe kayak Makde gini. Makde ini kan usianya masih 66 tahun tapi beliau itu punya penyakit kronis dan harus ada orang yang merawat beliau kayak gitu. Karena anak-anaknya semuanya kerja. Jadi beliau bisa ngambil TKW. Tapi kalau Pak Bos itu kan usianya walaupun sudah 70 tahun, beliau itu masih sehat, segar bugar, bisa mendaki gunung lewati lembah setiap hari gitu. Bener-bener mendaki gunung lewati lembah Mbak Bu Besti. Jadi kalau saya bilang Pak Bos itu pergi hiking, beliau memang beneran pergi hiking. Jadi benar-benar mendaki gunung. Usianya 70 tahun. Kalau di Indonesia mungkin sebagian besar usia 70 tahun itu tunuk-tunuk kayak gitu, sudah tuyuk-tuyuk kayak gitu. Ya toh, sudah rehat di rumah. Ya walaupun ada yang masih sehat kuat tapi enggak banyak, kebanyakan kan seperti itu. Karena mungkin loh ya, karena saya orang bodoh, saya bukan ahlinya. Jadi ini mungkin menurut pandangan saya, menurut opini saya, mungkin dari faktor olahraga, terus kemudian makanan juga, terus kemudian ya pokoknya apapun yang masuk di kita itu cenderung lebih nyeromoh dalam artian kayak gini. Orang Indonesia itu kebanyakan suka manis, terus kebanyakan suka garam berlebih, kebanyakan suka micin berlebih, terus minyak berlebih, gorengan-gorengan kayak gitu kan laris manis di Indonesia. Nah di sini tuh kebanyakan orang itu nggak terlalu suka pakai banyak minyak. Jadi masak itu kalian tahu, saya goreng ikan, goreng masak sayur, apa-apa itu semuanya serba tumis. Jadi saya jarang sekali menyajikan kepada majikan itu makanan yang saya goreng dengan minyak yang banyak. Hampir tidak pernah, jadi tetap minyak sedikit. Terus kemudian garamnya kalian tahu sak jumput. Terus nggak pernah dikasih micin, nggak pernah dikasih penyedap. Terus kemudian nggak gula. Jadi jarang sekali masakan yang saya kasih gula. Kalaupun ada yang dikasih gula itu gulanya juga sak jumput kayak gitu. Terus kemudian orang sini itu kebanyakan itu kalau beli minuman itu selalu yang low sugar atau malah tidak pakai gula sama sekali. Kadang pakai gula tapi cuma sedikit. Kalau menurut kita itu masih pahit, masih hambar kayak gitu, tapi bagi orang sini itu sudah cukup. Terus kemudian orang sini itu walau sesibuk-sibuknya kerja, itu hampir
semuanya itu pasti menyempatkan untuk olahraga setiap hari, raketang-ketang jalan kaki atau jogging. Kalau kalian lihat dulu waktu saya di vlognya, waktu saya masih di tempatnya Pak Bos, itu kalau saya pergi malam, kayak buang sampah terus mampir ke Family Mart kayak gitu, kalian tahu lansia-lansia kayak gitu tuh senam di bawah rel MRT. Kalau nggak gitu jalan-jalan, kalau nggak gitu jogging. Itu jadi orang sini itu rajin olahraga, makanya bisa sampai usia seperti Akong itu masih sehat, segar, bugar. Terus di sini tuh lansia banyak sekali, usia 85 tahun, usia 90 tahun masih bisa jalan kemana-mana. Kayak gitu banyak sekali. Di sini kalau mamanya ada lansia, terus kemudian masih umur sekitar 80-an atau 85, terus nggak bisa ngapa-ngapain, itu kayak, kamu masih muda kok sudah nggak bisa ngapa-ngapain, kayak gitu loh. Pandangan orang-orang itu, harusnya usia 80-85 tahun itu masih bisa jalan sehat kemana-mana, kayak gitu. Kalau di sini loh ya, pandangan orang sini. Tapi kan kalau di negara kita, usia 85 tahun itu kan sudah diam di rumah, udah nggak bisa ngapa-ngapain, kayak gitu. Jalan pelan, sudah nggak, jarang sekali kayak gitu loh, yang masih sehat ke situ itu jarang sekali. Ini menurut pandangan saya, ya toh. Jadi kalau seumpamanya saya keliru, ya mohon dikoreksi, karena setiap tempat itu tidak sama. Terus kemudian saya juga belum keliling Indonesia untuk mendelok semua lansia kayak gitu. Jadi kalau saya keliru ya mohon dikoreksi, jangan dihujat kayak gitu. Oke, balik lagi, karena Pak Bos belum memenuhi syarat untuk mengambil TKW, alhasil mau tidak mau saya harus pindah majikan, ya toh. Dan kalau pindah majikan itu harus semuanya itu memulai dari awal Mbak Bu Besti, jadi balik dari awal lagi, ya toh, ngelekasi lagi. Karena kemarin itu waktu saya di tempatnya Pak Bos itu sudah medikal, terus kemudian saya ganti majikan, jadi saya harus mengulang medikal yang baru. Nah, medikal yang baru di majikan baru itu dimulai sejak 6 bulan pertama di majikan yang baru, dan harusnya itu jadwalnya itu bulan depan, tapi tidak tahu kenapa agensi saya menjadwalkan akhir bulan ini, jadi mendadak sekali ngomonginya. Jadi uang saya sudah saya kirimkan, terus kemudian saya sudah libur, sudah jajan. Untungnya saya itu masih punya dana darurat, jadi masih bisa membayar untuk medikal. Jadi medical check up-nya di sini tidak gratis, bayar 2000 NT. Itu kalau dirupiahkan kurang lebih hampir 1,3 juta sekali medical check up, cuman buat menyetor Jadi medical check up-nya di sini itu setor itu nanti saja ya, oke? Jadi karena di majikan baru harus memulai lagi. Untuk pertama medikal itu 6 bulan, terus kemudian nanti baru 1 tahun. Jadi untuk tahun depan saya medical check up-nya kemungkinan bulan 10 dan bulan 11 juga. Medical check up di sini itu yang pertama dicek matanya, terus kemudian tinggi badan, berat badan, tensi, terus kemudian ambil darah, ronsen, dan setor Iya, seperti yang kalian dengar, kalian tidak salah, setor bukan setor pipis, bukan, setor Jadi bisa ndak bisa harus di tempat, tidak boleh sangu di rumah. Jadi kalau kalian sebelum pergi medical check up sudah duluan, iya wassalam. Mau nggak mau harus metu di sana, karena nggak boleh bawa dari rumah. Karena apa? Karena ditakutkan nanti kalau ternyata itu tuh bukan kalian kayak gitu. Jadi sebelum masuk ke kamar mandi, sebelum masuk ke toilet, ini semuanya digerayai kayak gitu, diraba-raba, takutnya gembel dari rumah kayak gitu. Tapi kalau tidak bisa ya nanti disediakan kayak obat pencahar yang didelepkan di dubur kayak gitu, biar memancing sisa-sisa yang keluar kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Oke, wes ya, itu ceritanya. Terus cerita utamanya itu di sini. Jadi saya tuh sudah dijadwalkan sama agensi dijemput hari ini itu jam 7:30 sampai jam 8. Jadi perkiraan waktunya penjemputan itu antara jam 7:30 sampai jam 8. Nah, karena saya punya tanggung jawab untuk mengurusin Mak D cuci darah, biasanya itu kan selesainya jam 7:20 kayak gitu. Biasanya selesainya jam sekitar segitu. Terus karena hari ini tuh saya mau medical check up jam 7:30 sampai jam 8, otomatis kan saya kaiti, saya lekasnya itu saya lebih awal kayak gitu. Mau mulai cuci darahnya itu saya mulai lebih awal, lebih sore daripada biasanya, biar selesainya itu juga lebih awal, lebih pagi kayak gitu. Karena cuci darahnya itu 10 jam Mbak Bu Besti, setiap hari itu 10 jam. Jadi semalam itu saya memulai lebih awal biar paginya itu selesai lebih awal. Saya bangun pagi-pagi sekali gitu, langsung cuci muka, gosok gigi, langsung ganti baju.
saya sudah prepare bangun pagi itu karena hari ini saya tidak sholat. Saya jelaskan sekalian, nanti kok tidak sholat gitu, pasti ada yang berkomentar seperti itu. Jadi hari ini saya libur, tidak absen gitu. Jadi cuci muka, langsung ganti baju, semuanya sembarang dengah sudah saya pakai. Terus kemudian saya gantiin popoknya Mak D karena cuci darahnya itu belum selesai, jadi saya gantiin popoknya Mak D. Terus kemudian saya menunggu sampai mesin cuci darahnya itu berhenti. Nah, berhentinya itu pas jam 7:15 menit. Padahal saya itu sudah memulai dari awal, tapi barnya pagah. Jan. Saya itu mengira paling tidak itu ya 30 menit atau 45 menit lebih awal kayak gitu loh Mbak Bubes. Ternyata pagah. Terus kemudian setelah selesai saya copotin semuanya, itu saya tiba-tiba ditelepon Mbak Bos. Jadi jam 7:15 menit, jam 7:20 menit itu ditelepon Mbak Bos. Terus kemudian kata Mbak Bos, katanya itu sopirnya sudah menunggu di bawah. Ya saya kaget no, wong jarinya jam 7:30 atau jam 8 dan saya itu rambutnya itu masih wek-wekan, belum saya sisir gitu. Saya cuman pakai baju, cuman kayak gitu. Terus kemudian waktu saya di bawah, sopirnya itu marah-marah ke saya karena saya terlambat. Loh kan seharusnya jam 7:30 sampai jam 8 dan itu masih jam 7 lebih, belum ada jam 7:30 kok sudah dibilang terlambat. Terus sopirnya cerita kalau dia itu habis dimarah-marahin Mbak Bos. Jadi ini ceritanya dari sopir, saya dapat cerita, dari Mbak Bos saya juga dapat cerita. Jadi saya mengambil kesimpulannya di tengah ya Mbak Bu Besti. Jadi sopirnya cerita kalau dimarah-marahi sama Mbak Bos kayak gitu. Sopirnya bilang begini, kenapa tidak tepat waktu? Harusnya ini sudah menunggu di bawah 7:30. Kok tidak tepat waktu? Kok tidak ada orangnya? Tidak ada manusianya kayak gitu. Terus Mbak Bos bertanya kepada sopirnya, "Lah ini jam berapa?" Kayak gitu. Terus sopirnya bilang, "Jam 7:20 kayak gitu." Terus yang tidak tepat waktu siapa? Kayak gitu. Terus jadi deh orang berdua itu berantem kayak gitu di telepon udur-uduran. Karena memang harusnya itu kan belum waktunya. Jadi kalau seumpamanya saya belum di bawah ya kamu harus maklum karena kamu datang lebih awal kayak gitu ya toh. Saya tidak terlambat gitu. Ceritanya Mbak Bos itu belani saya biar saya itu tidak dimarah-marahi sama sopirnya kayak gitu. Tapi di dalam mobil sopirnya itu bercerita kalau majikan saya itu terlalu loso. Loso itu cerewet bawel kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi sopirnya cerita membela diri, terus kemudian Mbak Bos menceritakan yang sebenar-benarnya karena beliau itu mau membela saya kayak gitu biar saya itu tidak dimarah-marahi sopirnya waktu saya turun kayak gitu ya wes. Jadi ini pertama kalinya saya tahu Mbak Bos ngamuk-ngamuk. Biasanya kan beliau itu ngomongnya slow kayak gitu ya, santai kayak gitu. Jadi ini pertama kalinya saya mendelok melihat Mbak Bos itu ngamuk-ngamuk marah-marah Mbak Bu Besti ya gara-gara itu tadi. Terus ini tadi medical check up-nya itu lumayan cepat, biasanya itu lama sekali 2 jam kayak gitu kadang-kadang, soalnya antri nya itu lama panjang banget kan. Orang itu tidak bisa langsung keluar. Kalau seumpamanya tidak kebelet gitu kan ya tidak bisa, nggak kayak pipis ya kan. Kalau pipis tidak kebelet di denden kan masih bisa metu. Kalau kan kalau tidak kebelet, memang kalau tidak sir metu kan ya tidak bisa Mbak Bu Besti. Walaupun dikasih obat pencahar kan tetap tidak bisa. Makanya itu biasanya mesti antri panjang dan lama sekali itu mengenteni orang-orang itu ya toh. Tapi hari ini tidak ada. Jalan lancar kayak jalan tol, lancar saya terkendali. Begitu saya selesai terakhir tadi apa? Nyoblos ini, ngambil darah itu, terus langsung saya ke tempatnya menabung itu. Saya tanya mbak-mbak yang duduk di situ, "Mbak kok tidak antri menabung?" Katanya, "Oh sudah, kamu langsung masuk aja," kayak gitu. Jadi ya saya langsung masuk aja, terus kemudian udah selesai 10 menit atau 15 menit gitu, cuman segitu waktunya. Terus pulangnya mampir toko Indonesia, saya tadi beli beberapa makanan dan saya tidak bisa mereview karena ada suatu hal yang tidak bisa saya ceritakan kepada Mbak Bu Besti. Terus saya tadi juga beli tempe ini tadi harganya berapa saya tidak tahu, cuman saya tadi di sana belanja habisnya itu 635 NT. Tuh 635 NT itu ini berapa ya harganya, tidak ditulisin Mbak Bu Besti. Ini harus ditaruh di suhu 5 derajat Celcius 18 derajat Celcius, 5 sampai 18 derajat. Tempe gurih dan sehat. Tuh terus kemudian saya beli ini sambal pecel. Sambal pecel ini nanti biasanya saya bumboni lagi Mbak Bu Besti karena kurang pedas menurut saya. Saya tambahin kencur, saya tambahin cabai, sedikit daun jeruk, terus kemudian saya beli tepung bakwan. Terus kemudian saya beli bumbu soto. Udah ini aja sama beberapa makanan tadi yang udah saya makan. Terus Mbak Bu Besti, ini adalah gondes pemberian dari Vivia ya toh.
Dan saya itu lupa kalau saya itu punya Gondes. Alhasil sebagian itu coklat-coklat busuk gitu loh Mbak Bu Besti. Terus ini sudah saya pilih, sudah saya cuili. Ini sebentar lagi mau saya masak. Eman-eman sekali ya Allah lupa. Oh jadi lali iki piye to Mbak Besti, Mbak Besti.